Besok kalau teman-teman lihat lagi, karena ini rumah Hulk ya, di sini tuh ada jendela gesernya, di sini juga ada jendela gesernya, dan di sebelah situ ada pintu yang besar banget. Nah, pintu yang besar banget ini menarik, kenapa? Karena di halaman backyard-nya juga ukurannya luas. Jadi, ruang luar dan ruang dalam itu seakan-akan bersatu. Bahasa sederhananya adalah ya, ruangan kita itu menjadi lebih besar lagi. Ngapain, Mas? Wih, kita ini lagi ada di Kota Baru Parahyangan. Lebih tepatnya sekarang nih, sebelum kita nge-review rumahnya, ada di satu wahana terbaru nih, Wahoo Waterworld. Ini adalah wahana berenang Waterworld yang besar banget, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini nanti adalah pintu masuknya. Dan ini di depan pintu masuknya kita ada kapal-kapalan. Jadi bisa dibayangin, ini adalah satu waterboom yang peduli banget sama anak. Kenapa? Bisa dibayangin ketika nanti ini dibuka, pasti kan rame banget antriannya. Tapi di depannya udah disiapin satu kapal bajak laut yang bisa jadi tempat nunggunya anak-anak. Jadi dari awalnya aja anak-anak udah nggak bosen ketika mau nunggu masuk ke Wahoo Waterworld. Yuk! Sekarang kita mau ngeliat ada apa aja di sini. Jadi kalau teman-teman perhatiin, di sini tuh selain ada Wahoo Waterworld, di sini juga ada tepi danau. Nah, tepi danau ini tuh seru karena ini adalah tempat rekreasi yang oke banget. Masuknya itu cuma 20.000, teman-teman. Dan teman-teman udah bisa naik perahu. Perahu apa kapal, bro? Kapal. Bisa perahu, bisa kapal. Karena apa? Karena ada yang kecil yang kita mesti kayu, tapi juga ada yang besar. Jadi bisa dibilang di sini ada kapal, ada perahu juga. Misi, Mbak. Permisi. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah tempat rekreasinya. Ini danaunya cukup luas. Habis itu di situ teman-teman bisa lihat ada bebek-bebekan, ada kapal yang bentuknya besar. Dan kalau misalnya kita nggak mau untuk main kapal atau main perahu itu, kita bisa tukerin voucher kita ke tempat-tempat makan yang ada di sini. Seru banget ya. Jadi bisa dibilang ini adalah yang ngebikin Kota Baru Parahyangan itu berbeda sama perumahan-perumahan lain yang ada di Bandung. Kenapa? Karena wahana-wahananya itu kelasnya menurut gue udah sangat internasional. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu wahana di Wahoo. Seru banget sih, bro. Tapi yang bulat itu apaan sih, Pan? Gede banget gitu. Gila serem ya? Iya. Nggak seremnya, tapi bukan serem sih. Maksud gue, kalau kita masih remaja atau kita ngajak anak-anak kita main di sini, itu pasti adrenalin anak-anak tuh Iya, terpacu. Memorable. Yeah. Contohnya, bro, dulu gue pernah di Waterpark Pay Mall, dulu di Jakarta ya. Itu sampai sekarang gue masih inget gitu, naik ke tangganya, ininya segala macam itu akan selalu ada di pikiran kita gitu, dibawa sampai kita gede. Dan ini sekarang udah ada yang lebih besar lagi dari yang ada di Jakarta, Wahoo Waterworld. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat video kita di Kota Baru Parahyangan sebelumnya, ini Wahoo ini belum jadi, teman-teman. Nah, waktu itu baru launching IKEA. Lokasi si Wahoo ini ada di seberangnya IKEA. Teman-teman bayangin deh, perkembangannya dalam waktu 1 tahun Kota Baru Parahyangan itu udah benar-benar luar biasa. Banyak banget fasilitas-fasilitas baru yang kelasnya tuh menurut gue kelas internasional. Nah, bayangin sebelum kita mau ke rumahnya itu, kalau misalnya kita beli rumah di Kota Baru Parahyangan, pasti investasinya akan selalu naik. Di Wahoo ini, teman-teman mesti tahu, luasnya itu 10 hektar. Gede banget loh. Jadi bisa dibayangin kalau misalnya kita main bawa ajak keluarga ke sini, ya dari pagi sampai sore nggak akan kehabisan, apa bro? Aktivitas. Aktivitas, betul. Kalau kita lagi di Kota Baru Parahyangan, kita harus temuin teman-teman kita nih. Jadi ini ada Malinda, di sini ada Ica. Ini teman kita yang punya rumah di Kota Baru Parahyangan, BTD. Ya. Bandung Tempo dulu. Keren banget.
Nah teman-teman, sekarang kita udah sampai di rumahnya. Ini adalah Puna Wanoja. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini ada dua tipe. Yang satu adalah standard type. Itu di luas bangunannya 95 dan luas tanahnya 120. Nah kalau yang mau kita review ini adalah yang tipe hook. Tipe hooknya ini itu di luas bangunan 103 dan luas tanahnya itu di 172. Sebenarnya dalamnya mirip-mirip sih, cuman yang ini dia lebih lebar sedikit dari yang di tipe standar. Yuk sekarang kita mau bahas dari atapnya dulu. Kalau teman-teman lihat, atapnya itu dia gunain atap model beton flat. Nah yang gue suka adalah ini adalah bentuk atap yang sebenarnya paling enak ada di cuaca kayak di Indonesia. Kenapa? Karena dia bentuknya itu benar-benar cuman pelana sederhana aja. Bisa dibilang kalau kita pakai atap pelana sederhana seperti ini, itu akan minim bocor. Tapi supaya bentuknya itu tidak kelihatan monoton kayak rumah-rumah biasanya, ini ditambahin ke depannya itu ada tonjolan nih teman-teman. Nah, itulah pentingnya kalau kita bikin satu rumah supaya kelihatan menarik. Kalau teman-teman ikutin video arsitektur kan gue selalu ngomong ada permainan maju mundurnya. Nah, permainan maju mundurnya yang bikin menarik ini adalah si putih ini nih. Nah, cuman supaya permainan maju mundurnya itu juga tidak kelihatan kayak biasa-biasanya seperti di rumah-rumah biasanya, sekarang arsitek-arsitek itu memikirkan tonjolannya itu juga menjadi lebih spesial atau bisa dibilang jadi center of attention dari rumahnya. Makanya tonjolan di sini kalau teman-teman perhatiin, ini di sini ada permainan miring-miringnya. Dan di atas juga miring. Nah, ini keren nih. Biasanya kan yang miring cuma di sebelah sisi sini aja. Kalau yang ini itu miring begini, sedangkan yang atas juga miring begitu. Dan yang kerennya itu kalau teman-teman lihat ini kan bentuknya seperti C ya. Tapi dinaikin lagi ke situ jadi bagian dari railing dan di atasnya juga diturunin. Sampailah kita dapat satu bolongan horizontal seperti itu. Keren banget ya. Jadi sekarang kalau kita mau bikin satu rumah, ya itu dia maju mundurnya harus kita pikirin, tapi bagian majunya pun juga harus berbeda dari yang biasanya. Jangan cuma sekedar kotak-kotak aja. Nah, namanya juga satu rumah hook, jadi punya dua muka. Mukanya itu satu yang di sini, satu lagi di sini. Nah, kalau teman-teman perhatiin yang di bagian ini dia ada maju lagi dan dicat berbeda, warnanya abu-abu nih teman-teman. Nah, coba bayangin kalau misalnya di samping ini itu cuma flat aja naik, pasti nggak akan menarik seperti rumah ini. Udah flat aja, habis itu warnanya disamain bro, basi banget kan? Jadi rata ya? Jadi rata kan? Nah itulah makanya pentingnya dari maju mundur sebuah rumah. Tapi Bang Bewok udah nggak maju mundur loh sekarang. Jadi Bang Bewok udah yakin maju, dia melangkah menuju ke jalan yang benar. Jalan yang benar. Sedap. Baru kawin loh Bang Bewok, selamat dulu. Nah, kalau teman-teman perhatiin lagi di detail-detail kecilnya. Kalau teman-teman lihat di sini, kita selalu bilang kalau misalnya di bagian bawahnya ini itu harus ada tali airnya. Tali air itu kan fungsinya kalau ada air, dia akan jatuh ke tali airnya dan airnya langsung turun ke bawah gitu. Nah, jadinya bagian sebelah sananya itu benar-benar nggak akan cepat kotor. Kalau yang ini beda lagi teman-teman. Tali airnya dibikin dua. Jadi, andai kan tetap masih ada yang ke sana, akan selamat yang di bagian sininya. Kalau teman-teman perhatiin ini mungkin bagiannya kecil, tapi kalau ini bagiannya besar, bisa dibayangin deh. Kalau misalnya nggak ada tali airnya seperti ini, pasti di bagian sini akan sering banget kotor dan akhirnya harus sering kita cat. Nah, kalau ada double pengamanan seperti ini dari tali airnya, ada 1 dan 2 seperti ini, udah pasti bisa dipastiin di bagian sini itu akan selalu bersih. Tahu nggak kayak gitu kenapa mesti penting? Karena gini, bagian plafon itu adalah bagian yang paling sulit untuk dicat. Jadi mestinya dia yang harus selalu terlindungi, catnya kelihatan selalu bersih. Kenapa? Karena ketika kita ngecat begini kan kita mengadah ke atas ya. Itu tukang pun juga sulit. Jadi akhirnya kalau misalnya kita harus maintenance itu terus, yang terjadi adalah kita harus bayar tukang lebih lama lagi dan akhirnya budgetnya akan membludak. Kalau misalnya kita nggak mikirin hal-hal kecil seperti tali air itu dari awal ketika kita membangun rumah. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kalau teman-teman perhatiin, yang gue suka dari Kota Baru Parahyangan ini mereka benar-benar mikirin udaranya. Kalau teman-teman perhatiin ya, di atas jendela ini itu udah ada bolongan-bolongannya buat ventilasi anginnya. Dan kerennya lagi udah ada kawat nyamuknya. Jadi kalau teman-teman sekarang pengen bikin satu jendela atau satu pintu yang ada lubang anginnya tapi tampilannya tetap kelihatan minimalis dan modern, teman-teman bisa contek dari Kota Baru Parahyangan ini. Nah, kalau teman-teman beli rumah di Puna Wanoja ini, itu kita udah dapat kanopi. Nah, teman-teman bisa lihat kanopinya. Ini unik ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini, ini yang langsung ke sebelahnya itu adalah taman. Ini ada 2 tiang.
Sedangkan kalau yang di sini ini ada satu tiang. Tapi kalau bergabung sama tetangga jadinya serasi banget nih. Jadi di sini 2, di sana tetap 2. Dan yang kerennya adalah kalau kita beli di Kota Baru Parahyangan ini udah dapet. Jadi satu lingkungan kita nggak akan belang-belang dan itu akan ngebikin ya lingkungan kita akan kelihatan selalu rapi. Jadi kanopi ini gunain besi holo 8x4. Habis itu dia jadi gawang ya. Habis itu dikelilingnya juga 8x4 dan di bagian sini adalah 4x4. Ini dia pakai solar TAF. Jadi enaknya begini. Kalau teman-teman lihat di sini, ini panas banget nih. Kita sekarang lagi syuting jam 11 siang. Tapi begitu kita berdiri di sini, langsung berasa adem. Jadi kalau misalnya kita siang-siang mau nyuci mobil pun juga masih enak untuk nyuci mobil. Kenapa, bro? Karena nyuci mobil tuh nggak boleh panas. Kalau nggak cat mobil rusak. Oh gitu. Nah, nah kalau ini enak nih, ini cocok nih sama lo nih, ya kan? Kan lo kan bangunnya siang. Nyuci mobil siang. Tapi mobil lo tetap nggak apa-apa gitu. Aman karena bener-bener adem. Ini bener-bener berasa sih ademnya. Dan ini dipilihnya yang warna agak sedikit coklat ya. Nah, yang serunya adalah di bagian depannya ini. Ini kalau teman-teman lihat, dari depan nggak akan kelihatan gelombangnya. Karena gelombangnya ini biasanya yang suka hitam-hitam nih. Ditutupin sama besi 4x8 ini. Dan ketika nanti airnya jatuh tuh juga langsung ke bagian bawah ini. Ini detail kecil, tapi bisa dibayangin nggak kalau misalnya di bagian depannya itu kelihatan hitam-hitam jelek di seluruh rumah. Tapi kalau Kota Baru Parahyangan itu dia udah pikirin ini supaya kelihatannya itu akan selalu rapi. Zaman sekarang industrial itu lagi ngetren banget teman-teman. Di Kota Baru Parahyangan ini juga diaplikasiin di bagian railingnya. Kalau teman-teman lihat nih pakai besi perforated, habis itu dikasih besi plat nih untuk jadi pegangan si perforatednya. Jadi kalau teman-teman pengen bikin seperti ini ya teman-teman bisa pause video ini. Habis itu dicontek aja. Tapi jangan lupa nyonteknya itu harus detail karena di bagian atas ya kalau teman-teman lihat itu ada bolongannya. Jadi kalau kita tangan begini, tangan kita bisa masuk tuh. Jadi ada 2 plat tuh di atas itu. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Keren banget karena di sini dia gunain jendela geser. Bisa dibayangin kalau misalnya ini dibuka, habis itu di sana kan juga pintunya bisa dibuka lebar. Nggak usah diraguin lagi lah. Ini kan Bandung, bro. Adem. Udaranya adem. Habis itu apalagi sirkulasi udaranya masuk gitu. Bisa dibilang apa ya? Karena kita beli rumah itu adalah beli quality of life. Bener nggak, bro? Bener. Ya kan? Mestinya kalau kita beli rumah di sini nggak akan terjadi keributan-keributan rumah tangga sih, bro. Karena akan adem dari sirkulasi udaranya. Feng shui-nya jadi bagus, hidup jadi baik, tidak ada keributan, menjadi makmur. Bener nggak? Iya, bro. Ada yang gue suka di sini kalau teman-teman perhatiin, carport itu ada di bawah. Kalau kita mau naik rumahnya itu kita mesti naik 3 step tangga. Jadi kalau kita lihat dari depan, rumah ini tuh kelihatannya ada perbedaan ketinggian. Dan itu ngebikin ya itu juga. Rumah ini kelihatan lebih tinggi itu jadi lebih mewah gitu, lebih megah. Terus sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Kalau kita beli rumah di Kota Baru Parahyangan, udah dapet smart door lock. Ini passwordnya, bro. 17 05 87. Pagar. Failed. Ulang ya. 17 05 87. Pagar. Tahu nggak ulang tahun siapa? Ulang tahunnya Ovi. Jadi kalau misalnya kita ke Kota Baru Parahyangan itu biasa ditemenin sama Ovi namanya. Nah itu Bang Bewok suka banget sama Ovi itu. Cuman ya gitu, terlanjur dia udah pacaran 7 tahun, mesti ngawinin istrinya. Ah teman-teman, ini adalah pintunya itu dari aluminium teman-teman. Dan aluminium itu sekarang emang udah beda banget. Kualitasnya itu sama yang zaman dulu karena coatingnya. Coatingnya ini tuh bener-bener spesial ya. Jadi kelihatannya seperti pintu kayu dari Duko tapi super rapi. Kenapa super rapi? Teman-teman bisa lihat deh. Tuh. Profilannya itu bener-bener gila, ini sih rapi banget. Dan ya itu dia, cocok banget untuk iklim Indonesia karena dia nggak akan kena rayap, nggak akan kena lapuk karena air hujan yang tampias misalnya, akan selalu awet gitu. Dan kalau teman-teman zaman dulu itu kan selalu berpikir, wah aluminium itu nggak akan sebagus kayu. Tapi ntar dulu, begitu dikasih kaca es seperti ini, dari luar makin kelihatan ini adalah pintu
kayu. Keren sih kalau menurut gue. Jadi zaman sekarang itu emang kita harus cari material-material yang hemat energi. Oke, ini sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada layoutnya, benar-benar open plan atau open space banget. Jadi di bagian sini ini adalah ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga. Yang keren dari sebuah rumah itu adalah ketika kita bisa beli produk-produk jadi seperti dari IKEA ini, tapi bisa langsung fit in. Apalagi kalau di Kota Baru Parahyangan, teman-teman tahu bahwa IKEA-nya baru buka dan itu gede banget. Jadi kalau teman-teman beli rumah, dia bisa langsung fit in sama barang-barang IKEA, berarti layoutnya benar-benar bagus. Karena itu dia, kalau kita beli produk-produk jadi dari IKEA itu, hitungan-hitungan furniture itu udah benar-benar standar arsitek. Kita mulai dulu dari sini. Ini adalah bagian TV-nya. Supaya kita dekorasinya itu menarik, di bagian sini tuh dikasih wallpaper yang motifnya floral seperti ini. Habis itu ya udah tinggal dikasih TV-nya. Kita beli IKEA yang di sebelah sini, beli yang di sebelah sini, langsung dapat satu tampilan yang grafis banget. Nah, kalau IKEA itu paling suka adalah dikasih tambahan-tambahan lukisan-lukisan seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman pengen punya tampilan seperti ini ya teman-teman lihat di sini, carilah yang tingginya segini. Jadi di sini bisa dikasih lukisan dan baru ditambahin kabinet atas seperti ini. Kalau untuk plafonnya teman-teman bisa lihat, ini di model drop ceiling. Dan drop ceilingnya menurut gue keren karena ketika kita ngebatasin sesuatu itu kadang-kadang nggak perlu pakai partisi teman-teman. Tapi bisa dibedain plafonnya untuk tahu ini adalah living room dan sebelah sini adalah ruang makannya. Bisa kalau teman-teman lihat lagi, karena ini rumah Hook ya, di sini tuh ada jendela gesernya, di sini juga ada jendela gesernya, dan di sebelah situ ada pintu yang besar banget. Nah, pintu yang besar banget ini menarik, kenapa? Karena di halaman backyard-nya juga ukurannya luas. Jadi, ruang luar dan ruang dalam itu seakan-akan bersatu. Bahasa sederhananya adalah, ya, ruangan kita itu menjadi lebih besar lagi. Kalau bahasa lebih dalamnya adalah kita membawa alaminya pohon-pohon itu ke dalam rumah kita. Dan itu akhirnya sesuai sama konsep green arsitektur yang sangat cocok untuk iklim Indonesia. Nah, kalau kita beli rumah Hook, di sebelah sini juga dikasih pintu kaca. Nah, teman-teman bisa lihat lagi, pintu kacanya juga dari aluminium. Tapi ya itu dia, bukan seperti aluminium seperti yang dulu-dulu. Kalau ini ditambahin profil, ada tali airnya seperti ini. Kesannya itu jadi nggak kaku kayak pintu aluminium pada umumnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada smart home automation. Jadi ini itu sebenarnya kalau kita beli rumah di sini itu udah dapat solar panelnya. Nah, solar panelnya itu bisa mensubsidi listrik PLN kita 30%. Jadi kalau kita beli rumah di Kota Baru Parahyangan, ya kita bayar listriknya 30% lebih murah karena udah dapet solar panel. Dan ini adalah mesin untuk mengubah listrik kita jadi subsidi ke PLN. Nah, kalau teman-teman lihat lagi di sini, ini ada panel-panel pengatur. Jadi, teman-teman bisa nyalain AC itu dari sini, bisa nyalain TV, bisa nyalain lampu, semua dari sini nih. Dan ini semua udah tergabung sama smartphone. Udah ada solar panelnya dan udah ada modul seperti ini. Yang bikin rumah ini apa? Rumah ini benar-benar rumah zaman sekarang yang cocok untuk semua orang. Kenapa cocok sama semua orang, bro? Karena yang canggih-canggih itu bukan cuma untuk anak muda, bro. Yeah. Benar nggak? Karena canggih itu adalah mempermudah kehidupan manusia. Jadi bisa muda, bisa tua juga. Contohnya gini, kalau kita pakai kayak gini, AC kita kan bisa diatur. Jam berapa nyalanya, jam berapa matinya. Jadi akhirnya nggak ada tuh cerita lupa matiin AC. Dan itu hemat seperti itu nggak muda nggak tua. Jadi ini sebenarnya benar-benar cocok untuk segala kalangan. Ya, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah bagian dari backyardnya. Backyardnya cukup luas, teman-teman. Makanya disinilah ditaruh dapurnya. Dan ini mengubah rumah ini menjadi konsep rumah villa. Keren sih. Jadi di sini dapurnya, teman-teman bisa lihat di bagian sini itu kan adalah ruang makannya. Dan di sini adalah ruang santainya. Dapurnya ada di tengah. Jadi dia bisa nge-serve ke kanan, bisa nge-serve ke kiri nih. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini ya dia gunain keramik. Motifnya itu adalah motif metro atau motif subway. Cuman bukan yang satuan. Nah, kalau backsplash itu kan kecil penampangnya. Kalau teman-teman pakai keramik satuan begini yang gede begitu, bukan yang satu-satu ya, yang langsung gede jadi begini. Habis itu nutnya itu dibikin warnanya sama seperti nut di dalamnya ini,
itu nggak kelihatan kalau ini adalah satu keramik yang utuh besar. Kelihatannya seperti keramik metro yang ditempelnya satu-satu. Kenapa? Karena ini ditaruhnya di backsplash. Backsplash yang tingginya cuma 60 cm. Agak nyaru di mata. Jadi ini adalah solusi yang cukup murah kalau kita mau bikin satu backsplash yang kelihatannya itu keren seperti pakai keramik Subway tapi masangnya simple. Nah, kalau di atas ini teman-teman bisa lihat ini udah dikasih solar tuff nih. Nah, solar tuff-nya ini itu warnanya masih sama seperti yang ada di depan tadi dan ini udah gratis ketika teman-teman beli rumah ini. Cuma ada kurangnya kalau menurut gua. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di sini itu air pancurannya langsung jatuh ke bawah. Mestinya di sini tuh dikasih talang. Jadi air itu tidak akan tampias muncrat ke sini. Kalau dikasih talang ke sini, habis itu di sini kasih pipa turun ke bawah, airnya itu akan mengumpul di bagian sini. Jadi nggak akan muncratin dapur kita yang udah keren seperti ini. Apalagi kalau misalnya barang kita bukan produk custom. Biasanya itu bahannya itu bukan dari triplek, bukan dari multiplex, jadi akhirnya kalau kena air itu cepet rusak. Nah, ini penting banget untuk ditambahin talang di sini. Tapi itu simple, kalau teman-teman beli rumah ini ya tinggal pasang talang, mungkin kerjaan 1-2 hari udah langsung bagus jadinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini dikasih WPC. Jadi kalau misalnya kita mau bikin tampilan dari backyard kita itu kelihatan modern, kita tinggal tambahin WPC seperti ini. Ini banyak di Tokopedia, tinggal pasang aja. Habis itu sisain lah di sebelah sini untuk bagian tamannya. Jadi masih ada berasa taman-tamannya nggak dipentokin langsung ke sana. Nah, di sini ini ada vertical garden ya. Kalau teman-teman lihat, gimana sih cara bikin vertical garden nih? Teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini adalah perairannya. Sistem irigasinya untuk si vertical garden ini karena perlu banget air yang terus-menerus supaya tumbuhannya hidup gitu. Gue mau nyelain lu nggak tega? Di rumah gua ya. Iya, maksudnya gitu bro, ya kan? Bang Bewok itu, nah ini ada saran juga nih. Kemarin Bang Bewok itu kan baru pindah rumah, habis itu dia beli tanaman banyak, beraneka jenis macem. Gue bilang sama Bang Bewok, bro, kalau mau miara tanaman itu, mulailah dari satu jenis dulu. Tahu banget tanaman ini tuh karakternya kayak gimana, baru nambah yang lain. Sekarang dia beli yang ini, karakternya beda-beda. Akhirnya apa yang terjadi? Mati. Habis itu ditaruhnya di depan rumah. Gue bilang, bro, kalau misalnya kita nanam di rumah, habis itu mati semua, itu namanya memamerkan kebodohan. Iya nggak sih, bro? Nggak, ya oke, let's ke sini. Ini kalau teman-teman lihat nih, batas rumah itu sebenarnya sampai sini. Ah, ini sih keren banget lah. Udah disiapin ya sama Kota Baru Parahyangan untuk bagian airnya di rumah ini. Jadi semuanya udah ada stop runnya kayak gini. Jadi ya udah simple banget kalau kita mau perawatan rumah itu. Kita tahu jalur-jalur mana yang misalnya bocor apa segala macam bisa dilihat dari sini. Ditutup yang di sini ketahuan bocornya bagian sini segala macam. Dan di sini udah ada tangga monyetnya. Tangga monyet ini fungsinya adalah untuk ngecek di bagian atas. Nah, kadang-kadang kalau kita beli rumah itu developer nggak ngasih tangga monyet seperti ini, padahal ini penting banget. Akhirnya kita harus beli tangga-tangga lipat yang kita simpennya juga bingung di mana. Habis itu akhirnya malah ganggu pemandangan. Akan lebih bagus kita beli rumah yang udah dikasih tangga monyetnya seperti ini. Dan hasilnya kalau menurut gue malah keren. Jadi bagian dari fasad belakang rumahnya. Kayak jadi industrial gitu lah, ya kan? Nah, di situ juga menarik tuh kalau teman-teman lihat. Itu sebenarnya jendela geser. Nggak ada balkonnya, cuman dikasih railing. Jadi aman banget. Anginnya tetap besar, full kebuka, tapi tetap aman. Salah satu yang paling gue suka adalah pemilihan rosternya. Ini rosternya zaman sekarang banget ya. Sesuai yang main di depan tadi loh bro. Samping dan atas nih miring. Dan menurut gue kalau kita milih roster tuh ini cocok banget untuk dicontek sih. Karena ini adalah roster yang menurut gue bentuknya akan abadi. Ya sekarang kita mau menuju ke kamar lantai 1. Kalau untuk homogeneous style-nya udah dipilih yang 60-60 dan sekarang kita mau masuk ke kamar yang pertama di bawah sini. Oke, ukurannya cukup luas dan ini semuanya gunain furniture dari IKEA. Simple aja sih sebenarnya. Emang IKEA itu kalau rumah udah bener ukurannya, masukin barang-barang IKEA tuh rasanya langsung fit in. Kalau teman-teman lihat ini adalah bedside table-nya. Modelnya rotan dicampur sama warna putih seperti ini, Skandinaviannya dapat banget dan ini dikasih wallpaper, 2 wallpaper. Oh enggak, ini 1 wallpaper ternyata. Ini menarik loh. Jadi kalau biasanya wallpaper kan di full ya, kalau ini tuh di bagian sini cat tetap, di sininya itu
dikasih wallpaper. Jadi wallpaper dipasang setengah juga jadinya unik juga seperti rumah ini. Di atasnya ya ini ada ambalan-ambalan dari IKEA, dan jangan lupa IKEA itu yang paling mantap adalah bentuk lampu-lampunya. Di sudut sini masih bisa dikasih satu cermin yang bisa buat ngaca satu badan, dan di sini ada lemarinya. Sekarang kita menuju ke sini, memanfaatkan ruang di bawah tangga dijadiin gudang seperti ini. Kalau ini udah pasti bukan IKEA. Kenapa? Karena ini pasti bentuknya custom. Yuk, sekarang kita ke sini. Di bawah tangga ini juga ada kamar mandinya. Kamar mandinya full. Bisa dipakai mandi, bisa dipakai untuk buang air, dan ada wastafelnya. Nah, ini kadang-kadang developer itu kalau kamar mandi di bawah tangga itu kan ukurannya nggak terlalu besar. Kadang-kadang mereka miss sama wastafelnya. Kalau ini udah ada wastafelnya, ukuran Toto yang paling kecil. Nah, ini juga menarik sih. Dikasih cermin tempelan nih, 1, 2, 3, 4. Ini cermin mudah-mudah aja nih, tinggal tempel-tempel aja. Jadi kalau teman-teman pengen punya cermin yang simple di rumah, ya ini beli aja di Tokopedia nih, banyak nih, tinggal ditempel 1, 2, 3, 4 seperti ini. Dan karena ini pendek kamar mandinya, makanya naruh keramiknya juga begini motifnya, tinggi ke atas. Jadi efeknya adalah kamar mandi ini kelihatan menjadi lebih tinggi. Dan gue suka banget pintunya. Pintunya veneer. Jadi ini pintu triplek, cuman finishingnya itu di lapis veneer. Kelihatan banget jadi mewah ini rumah, kayak rumah-rumah mahal atau bahkan pintu-pintu hotel. Dan nggak lupa, supaya lebih mewah lagi, udah ada architrave. Ini kalau teman-teman lihat nih, semua udah ada architrave, dan yang kerennya adalah khas banget dari Kota Baru Parahyangan, selalu ada lubang udara. Ini sebenarnya tricky sih, kadang-kadang bikin lubang udara kayak gini jadinya norak. Tapi sumpah ini adalah contoh yang bagus untuk satu kusen yang punya lubang udara tapi bentuknya tetap minimalis modern. Jadi sekarang kita naik ke atas. Ini sebenarnya udah ada plin ya. Dicoak gitu ke dalam. Cuman kalau buat gue kurang Indonesia sih. Karena orang Indonesia itu ngepelnya basah, jadi pasti tetap aja kena-kena ke temboknya dan akan jadi kotor. Cuman yang gue paling suka adalah railingnya. Ini railing impian anak kecil nggak sih, bro? Merosot. Pasti merosot di sini. Tapi gue suka sih model kayak gini karena kelihatannya tuh elegan banget dan minimalis gitu. Karena ini tuh dari tembok tetap, dan ini mahal bikinnya karena ya tentu lebih murah bikin pakai railing besi. Tapi begitu dikasih kayu seperti ini, keren tampilannya. Yuk, di sini juga udah ada jendelanya. Jendelanya itu kadang-kadang kalau developer itu suka bikin ada jendela di sini, sinar matahari tetap masuk, tapi susah dibuka. Kalau ini ukurannya pas, tapi tetap aman karena tingginya 90 cm sesuai tinggi railing. Begitu naik, kita langsung ketemu sama satu kamar tidur anak. Oke, yang menarik dari sini adalah ininya nih, kalau menurut gue. Tutupan kordennya. Jadi turunin lagi, habis itu jangan lupa di sininya tuh dikasih shadow line nih teman-teman. Jadi kalau misalnya plafon itu nggak dipentokin lagi, tapi dikasih cowakan kayak tali air, itu namanya shadow line. Kalau dulu itu minimalis itu pilihannya. Jadi kalau teman-teman tahu, ketika kita bikin tembok, habis itu di sini dipepet langsung sama plafon, biasanya itu nggak akan kelihatan lurus banget. Suka agak bergelombang begitu. Dan kadang-kadang di pertemuan ini suka retak. Nah, biasanya diakalin ya kalau zaman dulu dikasih profil. Cuman profil itu kan tidak terlihat minimalis, walaupun profil kotak gitu ya. Nah, makanya ada teknologi shadow line ini yang ngebikin kelihatannya tetap lurus. Dan kedua, nggak akan retak di ujungnya pas pertemuannya. Itulah gunanya si shadow line ini. Sama lagi di sini semua produk-produk IKEA karena ukuran itu emang udah benar-benar enak. Di sini ada single bed, di sini ada bedside table, dan di situ ada untuk tempat belajar dan rias. Nah, ini yang gue bilang keren banget. Kalau teman-teman lihat, jendelanya itu bisa digeser full, tapi kita tetap aman karena di dalamnya sini itu ada railingnya. Dan yang kerennya, ini menjadikan rumah ini punya tampilan industrial dari luar karena ada seakan-akan besi-besi seperti ini perforated dari luar. Keren. Jadi sekarang kita mau menuju ke sini. Ini adalah ruang keluarga yang di lantai atas. Wah, ini enak banget ya Bandung nih. Emang nggak lawan tuh udaranya. Dan gue suka nih bro. Kenapa bro? Karena ini. Lihat deh. Ini itu geser. Sama nih kayak tadi. Kalau tadi pengamannya di dalam kan. Kalau ini pengamannya di luar. Jadi tetap enak gitu, tetap berasa beranda kok, enak gitu. Ya tetap kan beranda kan aksinya gini kan, megang gini, set gitu ngeliat pemandangan.
Dan ini sumpah sih pemandangan belakangnya bukit, emang Kota Baru Parahyangan nggak ada lawan loh pemandangan lah ya. Dan sekarang kita mau menuju ke sini, ini adalah kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya modelnya panjang, dan di sini bisa ada masukan seperti ini tuh karena ada permainan maju mundur dari rumahnya, dan yang kerennya di kiri kanan ini udah ada jendela nih. Jadi ya kalau ini dibuka pasti lebih adem lagi. Dan ini semua barang-barang IKEA, teman-teman bisa lihat juga di sini. Kalau kita udah mikirin arsitekturnya benar, barang IKEA tuh pasti masuk ke sini. Ada kelebihan-kelebihan di sininya, itu kita manfaatin untuk kiri kanannya tetap sama gitu, jadi dia tetap center di tengah. Tapi bayangin kalau misalnya arsiteknya bikin jendelanya lebih kayak begini, habis itu lebih ke situ. Barang kayak gini nggak bisa masuk. Itulah ketika arsitek itu ngedesain satu rumah itu, mereka harus pikirin barang-barang standar. Karena belum tentu pemilik rumah itu ngebikin custom furniture. Mereka bisa beli barang jadi seperti ini. Nah, di sebelah sini ini ada jendela yang ukurannya luas banget. Pintu sih sebenarnya. Kalau ini pintu geser dan masih ada balkonnya untuk santai. Kalau yang tadi kan nggak ada balkonnya. Kalau yang ini masih ada balkonnya untuk keluar sekedar berdiri sambil bersantai. Oke, kalau di bagian sini teman-teman bisa lihat. Ini keren sih. Gue paling suka kalau IKEA tuh yang model-model kayak gini, bro. Karena ini jarang. Kalau kita lihat di rumah-rumah contoh kan semua flat-flat aja ya. Kalau ini tuh IKEA tuh lebih centil, kaki-kakinya seperti itu gitu ya. Jadi kesannya tuh kayak rumah-rumah di film-film luar negeri gitu loh, bro. Ya kan? Eropa. Ada tuh yang di episode yang kedua tuh Last of Us. Rumahnya kan mirip-mirip kayak gini tuh. Episode favorit lo kan? Yang kedua, itu yang ketiga ya? Ketiga itu furniture-nya kayak gini-gini, bro. Gue suka banget rumahnya. Last of Us kan? Itu adalah episode ketiga, teman-teman. Itu adalah episode favoritnya Bang Bewok. Nonton deh. Itu recommended banget. Dia tuh begitu nonton episode itu langsung WhatsApp gue, "Man, lu mesti nonton episode 3. Keren banget." Kata dia gitu. Ya sekarang kita ke sini. Di bagian sini. Karena sama-sama bewok kan itunya. Iya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, ini ada tempat untuk wastafel dan ini adalah kamar mandi yang dipakai untuk rame-rame. Balik lagi, kamar mandinya ini dia nggak terlalu tinggi, makanya ditaruhnya keramiknya ke atas seperti ini. Kenapa sih nggak dibikin lebih tinggi? Karena gini teman-teman, kalau dibikin lebih tinggi, akhirnya nih keramiknya motong. Dia mau tampilannya tuh flat, bagus. Makanya dapatlah pendek, dan kamar mandi emang nggak perlu tinggi-tinggi sih. Tapi supaya dapat kesan tingginya tetap ditaruhnya begini. Ini keren sih. Dan semua udah toto, udah disiapin juga air panas, udah ada exhaustnya, dan exhaustnya diletakkan di posisi yang benar. Oh, harusnya di situ ya, Bang? Iya dong, di atas, di bawah, gitulah ya kan. Satu lagi kelebihan dari Kota Baru Parahyangan adalah hotelnya, teman-teman. Jadi ini ada Mason Pine, dan di Mason Pine ini itu baru bikin wing baru. Ini adalah Mason Wing. Dan sekarang kita mau makan di restoran yang paling enak, Samara. Jadi kalau teman-teman beli di Kota Baru Parahyangan itu, selain dapat lingkungannya, itu dia dapat satu fasilitas-fasilitas yang luar biasa seperti Hotel Mason Pine ini. Jadi bisa bayangin kalau misalnya teman-teman sekarang keluarganya ada yang mau datang ke Bandung, di rumah kurang tempat, ya bisa nginep di Mason Pine. Dan kalau yang Mason Wing ini spesial. Karena ini Mason Wing itu ada 123 kamar eksklusif fasilitas bintang 5. Yuk sekarang kita makan dulu sambil kita ngomongin harga rumah yang tadi. Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di Kota Baru Parahyangan, khusus ya di klaster Puna Wanoja ini? Nomor satu adalah fasilitasnya. Fasilitasnya itu luar biasa banget. Jadi kalau teman-teman tahu, ini akan ada water park yang kita sebut di sini itu adalah Wahoo Waterworld. Itu akan bisa digunakan mulai bulan depan. Nah, habis itu nomor 2 adalah fasilitas-fasilitas yang lain. Habis itu di seberangnya itu ada IKEA dan ada Parahyangan Golf. Kalau teman-teman pengen tahu Parahyangan Golf itu kayak apa, teman-teman bisa ke video kita yang ini. Di situ kita terangin kenapa Parahyangan Golf itu menjadi lapangan golf salah satu yang terbaik di Indonesia. Di sini juga ada hotel berbintang 5, yaitu Mason Pine yang lagi kita shoot di sini. Ini adalah wing barunya yang luar biasa banget. Habis itu juga ada fasilitas-fasilitas seperti sekolah bertaraf internasional, sports club, dan ragam wisata kuliner.
Kalau di rumahnya sendiri, ya tentu teman-teman tahu itu udah smart home. Dan yang pasti udara Bandung ini nggak ada yang bisa ngalahin. Udaranya itu sejuk banget, enak banget. Apalagi rumahnya tadi itu konsepnya tropis, jadi sirkulasi udaranya bener-bener bagus banget. Aksesnya mudah, ini deket banget sama tol dan ada flyovernya juga. Habis itu yang pasti ini bisa menjadi investasi yang baik. Kenapa? Karena di bulan Juli nanti akan ada high speed train. Bayangin nggak? Itu kereta yang bisa 350 km per jam, kenceng banget. Jadi kalau teman-teman tinggalnya di Bandung, dapat udara sejuk setiap pagi seperti ini, tapi tetap mau kerja di Jakarta, bisa banget karena udah ada high speed train itu yang kecepatannya luar biasa, yang bikin teman-teman bisa berangkat dari Jakarta jam 5 sampai ke Bandung dalam waktu 30 menit. Keren banget. Nah, sekarang kita sampai ke acara yang paling penting di acara kita, itu masalah harganya. Rumah yang tadi itu tipe standarnya itu mulai dari 2M. Sedangkan kalau yang hook itu tadi mulai dari 2,6 miliar. Dan asal teman-teman tahu aja, cluster yang tadi itu udah tinggal 20% lagi yang belum laku. Jadi harus cepet-cepet segera beli rumah di Kota Baru Parahyangan ya. Karena apa? Waktu kita kesini, IKEA-nya belum jadi, tiba-tiba IKEA-nya udah jadi. Waktu kita kesini, Waterworld-nya, Wahoo itu belum jadi, sekarang udah jadi. Ini Kota Baru Parahyangan itu adalah benar-benar kota baru di Bandung. Benar-benar konsepnya kota, jadi akan dibangun wahana-wahana, fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Jadi harus segera banget kesini sebelum harganya naik. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Tapi sebelum ciao bro, liatin dulu dong bro. Ini Bandung rasa Bali. Wow. Tahu gini lo kawin di sini bro. Hei, keren. Ulangi lagi aja Pak. Sama Ovi. Yeah. Dadah dulu dong, nggak merah. Nah, kalau teman-teman beli rumah di Punawaja, men. Nah, teman-teman kalau teman-teman ingat kemarin itu kita ke Kota Baru Parahyangan, ini apa namanya? Wahoo namanya susah, men. Wahoo. Oke, yuk.